Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Resti Amelia. Nomor induk mahasiswa yaitu 85623692. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan video pembelajaran kelas rangkap yang mana saya akan mengajar di kelas 5 dan kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Maaf ya kalau ibu dalam keadaan sakit, masih dalam keadaan sakit. Tapi insya Allah kita hari ini belajarnya dengan semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, baiklah ibu akan mengambil absen dulu. Alina hadir. Vira hadir. Eliza hadir. Nah, untuk siswa ibu yang kelas 6, apakah hadir semuanya atau ada yang sakit? Siapa yang sakit? Tiara? Oh yaudah, berarti ya, anak ibu ada yang tidak hadir satu orang ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang bahasa Indonesia dan pembelajaran IPA. Nah, untuk siswa ibu yang kelas 5, kita akan menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Nah, menyajikannya yaitu konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi yang ada di dalam LKS kita. Silahkan anak ibu keluarkan LKS kita, yaitu pada halaman 37. Silahkan anak ibu buka. Nah, untuk kelas 6, silahkan anak ibu buka juga LKS-nya pada halaman 27. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan. Sementara ibu menjelaskan yang kelas 5, anak ibu yang kelas 6 silahkan dikerjakan tugas yang ibu bilang kemarin. Ada pada latihan halaman 24. Silahkan anak ibu kerjakan dulu sembari ibu menjelaskan pelajaran kelas 5. Jangan ada yang meribut ya. Mohon kerjasamanya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran, yaitu tentang teks non-fiksi. Yaitu teks non-fiksi adalah tulisan yang ditulis berdasarkan hal-hal yang sifatnya faktual. Biasanya, teks non-fiksi ini memiliki unsur-unsur yang bersinggungan dengan aspek edukatif dan informatif, sehingga tulisan tersebut dapat dikatakan sebagai kebenaran dari realitas yang terjadi. Maksudnya itu, dari yang benar-benar terjadi. Nah, setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Nah, dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi yang penting yang terdapat di dalam bacaan. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah anak ibu sudah pernah membaca teks non-fiksi? Sudah apa belum? Sudah. Nah, pokok pikiran adalah sebuah inti dari suatu bacaan atau sebuah topik yang nantinya akan dibahas lebih dalam melalui penjelasan-penjelasan pendukung lainnya. Cara menentukan pokok pikiran yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, mengetahui kalimat pokok atau kalimat inti yang terletak di awal kalimat atau teks. Nah, terletak di akhir paragraf. Dan pokok pikiran yang berada pada keseluruhan teks dengan cara menyimpulkannya. Nah, itulah cara menentukan pokok pikiran teks non-fiksi. Nah, baiklah. Sekarang kita lanjut. Contoh teks non-fiksinya. Silakan anak ibu baca halaman 37.
yaitu tentang rantai makanan. Nah, setiap makhluk hidup membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan. Dari manakah manusia mendapatkan makanan? Manusia mendapatkan makanan dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu, hewan mendapatkan makanan dari tumbuhan atau hewan lain. Tumbuhan tidak memakan hewan atau tumbuhan lain, tetapi tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Nah, rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Rantai makanan terjadi di semua ekosistem, baik ekosistem darat, ekosistem air. Contoh ekosistem darat, sawah, dan contohnya adalah yang di dalam air adalah lautan. Nah, pada rantai makanan ekosistem darat atau sawah, padi adalah produsen, menyediakan makanan untuk tikus, misalnya itu konsumen 1. Nah, tikus dimakan oleh konsumen 2, yaitu adalah ular. Ini contohnya. Nah, pada halaman 37. Nah, sekarang anak ibu bisa membaca. Tolong nanti dibaca dulu. Tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Jika elang mati, maka akan diuraikan oleh pengurai dekomposer, yaitu jamur atau bakteri. Zat hasil penguraian berfungsi menyuburkan tanah. Tanah yang subur membuat rumput subur, dan pada rantai makanan ekosistem laut, makhluk yang menjadi produsen adalah fitoplankton atau plankton atau tumbuhan. Fitoplankton adalah yang dimakan oleh zooplankton. Plankton atau hewan adalah konsumen 1. Plankton hewan dimakan oleh ikan kecil, yaitu konsumen 2. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Nah, ikan besar mati dan diuraikan oleh bakteri. Nah, urutan peristiwa memakan dan dimakan dapat berjalan seimbang dengan cara jika seluruh komponen ekosistem ada. Jika salah satu komponen ekosistem tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, semua produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan begitulah seterusnya. Nah, dari yang ibu sebutkan tadi, yang ibu bacakan, silahkan anak ibu jawab pertanyaan yang ada di LKS halaman 37. Apakah ada pertanyaan dari anak ibu? Nah, silahkan anak ibu jawab pertanyaan yang ada pada halaman 39. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah anak ibu sudah mengerti? Sudah, Bu? Nah, baiklah, silakan anak ibu jawab ya. Nah, untuk kelas 5, silakan dijawab tugasnya. Dan sekarang ibu mau masuk ke kelas 6. Nah, jangan ada yang ribut ya. Mohon kerjasamanya. Nah, sekarang untuk kelas 6, coba dengarkan ibu. Apakah tugas yang tadi sudah selesai dikerjakan? Kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Nah, sekarang kita belajar tentang teks riwayat hidup, yaitu bahasa Indonesia. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Nah, anak ibu sudah dapat membuat daftar riwayat hidup dan keperluan menerangkan data diri kepada orang lain, misalnya siapa nama kita, dan di mana kita tinggal, dan kapan kita lahir, dan tanggal berapa kelahirannya. Itu merupakan daftar riwayat hidup. Nah, misalnya ini,
Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Nah, siswa ibu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain dan bisa membuatnya untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian kah, menjadi sebuah tim kah, atau pengurus suatu kegiatan misalnya di sekolah. Nah, untuk melamar pekerjaan juga bisa. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidup pasti berbeda dengan riwayat adikmu. Nah, misalnya, kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup, diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Tulislah sebanyak mungkin informasi penting tentang dirimu dalam bentuk peta pikiran sebagai bahan bentuk untuk membuat daftar riwayat hidup. Nah, itu contoh dari daftar riwayat hidup. Ini beberapa contoh yang bisa ibu contohkan kepada siswa ibu, yang mana penemuan mobil. Penemuan mobil dimulai dengan usaha seseorang. Ini adalah contoh teks non-fiksi singkat yang mudah dipelajari. Nah, sekarang ibu akan bacakan ya. Penemuan mobil. Penemuan mobil dimulai dengan usaha seorang Austria, yaitu S. Marcus. Untuk dapat menghasilkan mesin pada gas pertama, faktanya sistem dari mesin gas juga merupakan sebuah hasil dari hasil serangkaian ide yang akan dikembangkan sebelum Marcus. Namun tetap saja, Marcus yang akan mengumpulkan penemuan tersebut dan menghubungkan berbagai rangkaian mesin gas ke kendaraan untuk yang pertama kalinya, sehingga dia dapat berjalan tanpa dengan bantuan tarikan dari kuda. Sejak saat itu, mobil menjadi sebuah penemuan. 30 tahun kemudian, setelah adanya serangkaian kontribusi yang banyak, serta pengembangan lainnya membantu di dalam memperbaiki mobil. Sebuah mobil mampu mencapai bentuk yang dapat untuk digunakan sebagai sarana transportasi yang cukup nyaman bagi banyak orang. Bentuk dari mobil seperti itu yang akan mendapatkan hak paten dari negara Amerika Serikat di tahun 1911 dapat juga digambarkan sebagai awal dari sebuah kendaraan yang saat ini menjadi sebuah alat paling penting di dalam kehidupan manusia. Nah, dari teks yang ibu bacakan barusan, silahkan anak ibu tentukan ide pokok dari teks di atas. Kemudian, apa itu dan bagaimana caranya? Jelaskan komponen yang terdapat dalam teks riwayat hidup. Apa perbedaan benda yang ada di dalam sebuah mobil tadi? Nah, untuk kelas 6, silahkan dikerjakan tugasnya. Anak ibu yang kelas 5 udah siap tugasnya? Belum? Nah, baiklah. Berhubung bel kita sudah berakhir, berarti tugas yang ibu berikan tadi boleh dilanjutkan di rumah. Nah, besok akan kita ulang kembali. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Apakah anak ibu sudah mengerti? Sudah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.